pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara peletakan batu pertama pasar modern berkarya. Selawat serta salam mudah-mudahan dilimpah buahkan pada junjungan kita, Baruka Alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya, serta tentunya pada kita semua yang taat mengikuti aturan. Yang saya hormati Bapak Tommy selaku Dewan Komisaris, kemudian yang lainnya direksi, kemudian forum komunikasi pimpinan daerah yang diwakili oleh Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kemudian juga hadirin yang lainnya, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Permohonan maaf Ibu Bupati, Pak masih dalam perjalanan. Nanti insya Allah akan hadir di sini. Dan oleh karena itu beliau menugaskan kepada saya untuk memberikan sambutan terlebih dahulu, sehingga nanti lebih lanjut Ibu Bupati mungkin akan dengan direksi, kemudian dengan Bapak Dewan Komisaris juga akan mungkin nanti akan menyampaikan bagaimana kebijakan Kabupaten Kerawang terhadap pembangunan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menepis dulu Pak Tommy barangkali. Yang pertama, karena masih ada di masyarakat bahwa kenapa di kawasan industri kok bisa dibangun pasar, ini yang harus diklirkan dulu Pak. Jadi tidak ada lagi Bapak dan Ibu yang menanyakan. Yang pertama, alasannya yang pertama bahwa lokasi PT Mandala Permai ini memang betul kawasan industri awalnya. Tapi sesuai dengan perkembangannya secara nasional bahwa Cikampek dan Cikopo merupakan wilayah pengembangan perkotaan, sehingga berubah fungsinya dari industri ke perdagangan dan jasa. Kemudian juga di tata ruang wilayah provinsi juga Cikopo dan Cikampek merupakan wilayah pengembangan industri, wilayah pengembangan perkotaan dengan sarana dan prasarana yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah pasar. Kemudian dalam pola ruang bahwa di kawasan industri dapat dibangun sarana komersial dengan catatan apabila luasnya kurang dari 50%, itu kapling komersilnya sebesar 65%, kemudian kapling industrinya 65%, kapling komersilnya 10%. Sementara PT Mandala Pratama lebih dari 200 hektar, sehingga untuk kapling komersilnya di atas 17,5%. Sementara dengan lokasi pasar 12 hektar itu Pak Komisaris baru 1,6%.
berarti masih banyak untuk di pengembangan lebih lanjut. Kemudian kami informasikan juga terutama kepada masyarakat Cikampek, kita sudah lama menginginkan ada pasar induk, Pak. Kemudian juga ingin punya terminal, Pak. Dan alhamdulillah dengan kebijakan dari PT Mandala Pratama Permai di lokasi ini, lokasi yang cukup strategis, kedua harapan itu bisa diwujudkan dengan tentunya hari ini peletakan batu pertama. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian perlu kami informasikan bahwa Kerawang masih mempertahankan 87.000 hektar, Pak, untuk wilayah pertanian. Kalau 87.000 hektar ini masih Kerawang merupakan lumbung padi Jawa Barat dan 1/5 memasok terhadap stok nasional. Nah, oleh karena itu pasar induk sangat diperlukan sekali. Mudah-mudahan Bapak pembangunannya secepat mungkin sehingga bersambut gayung bahwa RPJMD kita menginginkan bahwa pasar induk sudah ada. Hitung-hitungan, Pak, kalau 87.000 hektar dengan rata-rata 1 hektar 9 ton kotor, Pak, kalau bahasa kampungnya dengan bawon. Tapi secara hitung-hitungan pertanian kan tetap dihitung 9 ton. 9 kali 87 kali 1 tahun 2 kali musim, sehingga minimal Kerawang menghasilkan beras sebesar 1,3 juta ton. Sementara kebutuhan Kerawang hanya 500, Pak. Berarti kita masih surplus beras untuk ke luar Kerawang. Nah, oleh karena itu dengan kebijakannya Ibu Bupati sudah meluncing Goyang Kerawang, Pak. Goyang Kerawang atau Gokar, artinya go to Kerawang. Ya, jadi pasar induk Jakarta biar kesini dulu, Pak, ke pasar induknya Bapak. Biar Jakarta digoyang dulu, ditahan berasnya di Kerawang. Nah, sehingga nanti para petani yang ada di kita akan meningkatkan hasilnya, kemudian kemakmurannya akan tercapai. Kemudian hal yang lain bahwa Kerawang ini, Pak, di samping pertanian tetap dipertahankan, kemudian industri juga, dan RPJMD kita ke depan adalah dengan mengedepankan ekonomi kreatif, Pak. Tentunya di pasar ini tadi disampaikan dari Pak Direktur Utama disampaikan tenaga kerja yang akan terserap dan lain sebagainya. Namun demikian, ini juga Pak Direktur titipan dari teman-teman kepala desa, mohon juga nanti diakomodir tenaga kerja yang ada di 3 desa yang ada di Kecamatan Cikampek ini. Kemudian hal yang lain, Pak Direktur, bahwa yang jadi masalah tadi pengolahan sampahnya sudah selesai, tapi perlu kita ketahui kalau misalnya dari 12.000 hektar, kemudian menurut aturan 60% yang terbangun, berarti akan tertutup dengan bangunan. Nah, oleh karena itu harapannya supaya Kaliurip kemudian desa yang lain tidak kebanjiran, Pak, mohon disisakan juga untuk catchment area, artinya menampung dulu air sebelum ke saluran yang ada di kita. Karena perlu diketahui Kerawang di sini terutama Cikarang Gelam, Pak, nanti akan nyalur ke sana. Jadi
jangan sekaligus karena drainasenya tidak cukup Pak, sebaiknya ditampung dulu melalui catchment area Pak. Nah ini yang harapannya, karena di sini masih luas Pak, mungkin nanti bisa juga perpaduannya bisa dimungkinkan untuk wisata juga Pak, gitu ya. Jadi tidak mubazir Pak, masih perlu dibikinkan catchment area, tempat penampungan air, tapi bisa diinikan untuk bisa dikembangkan untuk wisata nantinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Pak Komisaris Utama, mohon maaf saya agak lama. Yang intinya bahwa kita ingin memberikan penjelasan kepada tentunya pemangku-pemangku jabatan, diantaranya Pak Camat, para kepala desa, kemudian juga tokoh masyarakat, sehingga tidak simpang siur lagi Pak. Kan masih ada yang bertanya kenapa di industri bisa dibangun pasar kan gitu ya. Tapi sebetulnya pasarnya juga, jadi ini pasar itu ada dua fungsi Pak. Pasar wilayah pengembangan, kemudian pasar yang mendukung terhadap industri itu sendiri. Sehingga dengan Pak Direktur seperti yang disampaikan tadi, bahwa industri yang akan dibangun di lokasi PT Mandala Pratama Permai ini adalah industri yang berhubungan dengan pertanian tentunya Pak, seperti misalnya makanan dan minuman, sehingga bahan bakunya ada di pasar. Jadi misalnya ikan kalengan dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan. Nah tadi kaitannya perumahan juga Pak, memang ada, diperbolehkan untuk dibangun, sehingga ke depan Kerawang ini tidak mengurangi kemacetan Pak. Sekarang ini kan industri terpisah, perumahan terpisah Pak, sehingga seperti Jakarta Pak, pagi-pagi ketemu macet, sore ketemu macet, karena industri dan perumahan yang di bawah atau sebelum 18 bulan sudah beroperasi. Dari diharapkan ya targetnya sebelum lebaran tahun depan, sebelum lebaran tahun depan sudah bulannya tentunya selain masih